Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di pagi hari ini. Saya harap rekan-rekan tetap bersemangat dan masih menambang sampai pagi hari ini. Kita ada di dalam zona open minded ya di Q1. Teman-teman, saya ingin memperlihatkan sebuah informasi yang luar biasa bagi rekan-rekan pioner yang berkaitan tentang bursa yang ada di Indonesia yang juga udah sangat percaya kepada Pi Network. Kenapa saya bilang percaya teman-teman? Karena membahas tentang Pi Network. Kita tahu bursa ini teman-teman bursa yang resmi di Indonesia. Ya. Bursa apakah itu? Itu Pintu ya. Ini dari Pintu News. Kita langsung simak saja beritanya. Ini kabar baik bagi pemain kripto yang ada di Indonesia ya. Khususnya para pioner. Beberapa komentar rekan-rekan kita yang luar biasa yang juga saya sudah bacakan ya. Sebelum saya bahas ini ya, saya ingin bacakan ulang komentar rekan kita pemain-pemain kripto yang positif ya. Karena banyak juga orang yang negatif ya, kata mereka itu iri Bang Rima ya. Nah ini di video saya beberapa saat yang lalu, judulnya komentar pada aduh open mainnet diundur 2030 ya. Ada yang mengatakan bahwa open mainnet diundur di 2030 ya, itu tidak berdasar teman-teman. Biasanya komentar-komentar negatif itu muncul karena faktor hati yang tidak menerima, jadi apapun bisa keluar ya kalau tidak dijaga. Maka ada Bang Eko Prihantoro 882, pengepul XRP semakin panas, mereka terus nyinyir Pi. Saya tahu karena saya holder koin Shiba Inu sebanyak jutaan koin. Kami Shiba Army juga berdebat dengan holder XRP. Kita berharap koin Pi ini yang akan dijadikan mata uang global. Pi sangat layak dijadikan mata uang global, yes. Dan inilah juga yang dibahas dan kalau sudah dibahas itu artinya kan diyakini ya teman-teman. Apalagi pembahasannya positif. Dan itulah yang dibahas oleh Pintu. Kemudian juga ada komentar dari Viral 844. Sayang bisa menebak orang yang nyinyir Pi Network limitnya di kripto di bawah 100 juta ya. Wow. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena pemain kripto yang limitnya di atas 25 miliar ke atas, mereka percaya Pi Network itu proyek besar di masa mendatang. Mereka nggak mau ketinggalan momen ini. Yang kemarin ikut seminar di Bali pasti tahu yang kita bahas itu bukan Bitcoin melainkan Pi Network. Dan kita sudah siap menampung jika ada yang mau jual murah ya. Bayangkan ya teman-teman ya. Teman kita ini dari Viral, entah atas nama siapa. Pembahasan di Bali itu tentang Pi Network kata dia, ya bukan BTC. Memang orang beranggapan bahwa BTC itu segalanya, seolah-olah BTC itu segalanya sekarang. Ya. Tetapi saya beracu kepada seorang yang namanya Nicholas. Ya. Bagaimana dia bisa mengetahui semuanya? Ya. Walaupun kita lihat Robert T. Kiyosaki juga memberikan statement. Robert T. Kiyosaki adalah salah satu ya guru orang terkaya orang Amerika yang menulis buku Dead for Dead. Dan dia adalah orang yang salah satu berpengaruh. Dan apa yang dia ngomongkan itu biasanya tepat. Ya. Namun beberapa waktu yang lalu dia berbicara bahwa ini yang perlu dimiliki ya, untuk masa depan. Karena saya sepakat dengan beliau bahwa uang fiat ini akan runtuh. Sudah tidak memberikan rasa nyaman lagi. Bahkan kita lihat di negeri kita ya rekan-rekan ya, di sebuah universitas di Sulawesi menjadi tempat memproduksi uang palsu. Ini kan kita lihat bahwa memang sudah tidak ada rasa aman ya. Dan saya yakin orang sekitar itu was-was
ketika melakukan transaksi, jangan-jangan ini uang palsu. Karena dari berita yang saya dengar ya teman-teman, itu sangat mirip dengan aslinya. Nah, orang awam tidak bisa membedakan. Ya, apalagi kalau umur sudah tua, lihat aja, oh ini uang real, padahal itu palsu. Artinya apa? Kita masuk dalam sebuah era yang memang masa uang fiat itu tidak ada rasa aman lagi. Ini fakta loh teman-teman. Ini bukan opini tapi fakta. Karena kita lihat di Sulawesi terjadi pemalsuan. Ya, kita mau ngomong apa? Dan memang kita akan masuk di dalam apa namanya ya teman-teman, kita akan memasuki sebuah era baru di mana ada mata uang. Kita membutuhkan mata uang global. Kalau negara yang tidak mau ikut gimana? Tidak ada masalah. Ya. Karena itu semacam kesempatan emas untuk orang yang mengetahui. Kita tahu bahwa di era Web 2 tidak semua orang bermain di sana. Minta maaf teman-teman. Dan saya bersyukur ya bisa ada di dalam Web 2. Ya. Dan semua orang yang ada di Web 2 itu tahu. Dan siapapun bisa melakukan itu. Dan itu tidak ada salahnya teman-teman. Karena sistem Web 2 menyediakan itu. Kita berbicara, ya, kita on kamera, kita berbicara, AdSense yang akan membayar kita, mau bicara apapun, itu tidak salah. Ya. Sekalipun ada orang menganggap salah. Ya. Bahkan kalimat-kalimat negatif. Hara, katanya, ya. Tidak salah karena kita ada di Web 2. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam Web 3. Kita akan segera meninggalkan Web 2 dan masuk dalam Web 3, teman-teman. Dan hanya orang yang mengetahui, ya, yang akan mendapatkan hasil. Di Web 2 tidak semua orang mendapatkan hasil. Di Web 2 tidak semua orang mengetahui. Sama Web 3. Jadi kalau ada orang bilang, loh kok tidak ada yang YouTuber besar yang membahas tentang Pinetro? Orang-orang YouTuber itu adalah Web 2. Tidak semua orang mengetahui. Dan tidak semua orang memiliki BTC. Benar gak teman-teman? Tidak semua orang memiliki BTC. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan BTC. Dulu ada yang punya kesempatan. Sudah dipegang tetapi dilepas. Sama. Maka di Bitcoin, saya punya keyakinan besar. Saya punya keyakinan besar. Ya. Bahwa orang-orang yang punya Pi itu akan hidupnya berubah signifikan. Kenapa? Karena saya sedikit tahu tentang blueprint yang akan terjadi. Ya. Makanya kalau prediksi pernyataan Robert T. Kiyosaki, ya, pegang Bitcoin, pegang emas, pegang nikel, kalau salah perak ya. Ya itu menurut prediksi dia, tetapi minimal dia menyebutkan salah satu kripto, koin. Karena dia belum paham, belum mengetahui apa itu Pi coin. Kita nggak bisa pungkiri sekarang teman-teman. Loh, saya nggak masuk pembahasan di dalam pintu. Saya lupa di video berikutnya ya. Di video berikutnya, tetapi saya mengulas sedikit ya, supaya nyambung dan sesuai pada judul ya. Nggak enak kalau ini ya, walaupun itu hak saya ya, tapi saya menghargai rekan-rekan. Update Pi Network tanggal 3 bulan 1 bulan 2025, 1000 Pi Network berapa rupiah ya. Jadi di sini teman-teman, bahwa kalau sudah dibahas oleh bursa-bursa artinya kan itu perlu dipertanyakan. Atau kalau saya bilang itu sudah patut kita percayai. Orang yang tidak mempercayai, saya pikir kasihan sekali. Jangan tertinggal. Ya, saya adalah seorang yang belajar, suka belajar. Kenapa saya mendapatkan hasil di Web 2? Karena saya orang yang suka belajar. Tetapi di Web 3 ini adalah kesempatan emas. Ya. Luar biasa ya teman-teman. Ini kabar baik. Hampir 1M kalau kita punya 100 Pi coin, itu kata pintu. Pernyataan pintu ya. Walaupun kita para biner sepakat dengan nilai GCV, tetapi minimal
pemain-pemain kripto mulai membuka mata untuk Pi Network, ya kan? Siapa yang membahas? Pintu. Bukan pintu ini ya. Salam sukses untuk para pioner sejati. Ya. Sekali lagi, tidak ada tempat untuk para penyinyi, makanya saya nggak sapa-sapa. Tapi kalau lu masih berkomentar, kan lu sudah tahu bahwa ini konten tidak bermutu, lu sudah tahu bahwa ini konten tidak bermanfaat. Nggak usah klik. Ya. Jangan paksa diri Anda untuk klik. Ya. Jangan salahkan saya lagi. Nggak usah klik lah ya. Kalau Anda cerdas, jangan klik, jangan berkomentar, supaya saya tahu bahwa Anda tidak nonton. Tapi saya pikir video saya yang tadi malam ribuan tonton ya. Terima kasih ya atas kehadiran pioner semuanya. Saya menganggap bahwa semua pioner sejati itu ya sukses. Tapi ada yang masuk satu ya, yang nggak saya nggak tanggapi. Semangat untuk para pioner ya. Kita akan memasuki ya, peradaban baru. Open Mainnet akan bersejarah. Itu kata Bang Nikola. Salam.